Bab 1123. Kaisar Siluman Baru, Pisau Naga. Ini adalah pertama kalinya Louis Lu melihat Kak Naga benar-benar minum terlalu banyak. Kak Naga bahkan tidak peduli dengan tatapan jijik dari ketujuh raja siluman tua. Tubuh mungilnya terus mengitari beberapa raja siluman tua seolah-olah dia bertemu dengan seorang teman lama. Dan terus minum dengan beberapa raja siluman tua. Tetapi, beberapa raja siluman tua itu juga tidak dapat menyangkal wajah Kaisar Siluman. Selain itu, jika dia tidak memberikan wajah pada naga nakal ini, Kak Naga, siapa yang tahu apa yang dapat dilakukan oleh Kak Naga ini jika saatnya tiba? Tentu saja, Louis Lu juga telah mendengar banyak cerita legendaris tentang Kak Naga. Tapi dari wajah para raja siluman tua ini, terlihat jelas bahwa yang telah dilakukan Kak Naga sebelumnya sangat berlebihan. Baru setelah Kak Naga tertidur, beberapa raja siluman tua itu menghela nafas lega. Cepat bawa naga nakal ini pergi. Sial, sudah lama tidak bertemu naga nakal ini. Dia masih sangat pandai minum. Sungguh menyia-nyiakan arak bagus Kaisar ini. Kaisar Siluman memanggil anak buahnya untuk membawa Kak Naga. Setelah itu, Kaisar Siluman melihat para raja siluman dan kemudian melihat ke arah Louis Lu dan berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak perlu menunda. Sekarang kita semua sudah ada di sini. Bisakah kita mulai?" Naga King memegang bahu Louis Lu dan tujuh raja siluman tua mengangguk pada saat yang sama dengan wajah muram. "Ketua Sekte Louis Lu, kami yang sudah tua ini mengandalkanmu untuk melindungi hukum alam." Kaisar Siluman berkata dengan tegas. Louis Lu tertawa getir. "Tuan Kaisar Siluman, aku baru berada di tahap awal alam spiritual." Kaisar Siluman menyela Louis Lu dan berkata, "Ketua Sekte Louis Lu, jangan pernah meremehkan alam spiritual. Setelah kita mendirikan formasi besar Dewa Siluman, mungkin akan ada serangan balasan. Pada saat itu, kamu tidak perlu ragu-ragu. Bunuh saja kami orang-orang tua ini." Tubuh Louis Lu bergetar. "Tuan Kaisar Siluman, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan lagi. Apakah pantas bagi kalian untuk melakukan ini? Mengapa kalian selalu percaya bahwa kemunculan kodok penelan berarti bencana puluhan ribu tahun akan datang?" Kaisar Siluman menghela nafas dan berkata dengan nada serius, "Ketua Sekte Louis Lu, kamu tidak tahu bahwa kami 8 siluman besar semuanya berasal dari darah warisan kuno. Nenek moyang kami meramalkan pada saat itu bahwa kemunculan kodok penelan berarti dimulainya bencana puluhan ribu tahun. Sederhananya, kodok penelan adalah kunci dimulainya bencana puluhan ribu tahun. Kodok penelan itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Sekarang, hanya dengan bergabung dan membentuk formasi besar Dewa Siluman dan memanggil kekuatan Dewa Siluman kita bisa menemukan lokasi kodok penelan dan membunuhnya. Menunda bencana puluhan ribu tahun atau bahkan mungkin membunuhnya di buayannya. Dan mendapatkan 10.000 tahun kedamaian bagi seluruh dunia spiritual. Kalau begitu, apakah menurutmu itu pantas?" Raja Siluman Emperor melanjutkan. "Belum lagi ras siluman. Seluruh dunia spiritual tidak mampu lagi mengalami bencana puluhan ribu tahun lagi. Dunia spiritual tidak mampu menahannya. Kamu memiliki senjata dewa seperti pedang Skyrender di tanganmu. Jika kami diserang balik, dengan kekuatan dewa iblismu dan pedang Skyrender, kamu dapat membunuh kami dengan mudah. Apakah bencana puluhan ribu tahun benar-benar mengerikan? Tidak bisakah kita menunggu? Mungkin akan ada jalan keluarnya." Louis Lu berkata. Kaisar Siluman menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pedang emas besar dari tangannya dan menyerahkannya kepada Louis Lu.
Ini adalah pisau naga. Ingatlah untuk memberikannya kepada naga nakal itu saat dia bangun. Setelah itu, Kaisar Siluman tersenyum. Jika kita semua baik-baik saja, maka kamu bisa menyimpan pisau naga untuk saat ini. Dan ketika naga nakal itu mendapatkan kembali kultivasinya, kamu bisa mengembalikannya kepadanya untukku. Ini juga untuk memberimu alasan untuk datang ke ibu kota. Apakah formasi besar Dewa Siluman itu benar-benar berbahaya? Louis Lu bertanya. Kaisar Siluman mengangguk. Entahlah. Bagaimanapun juga, aku mendengar dari generasi yang lebih tua bahwa hampir tidak mungkin untuk berhasil. Kita semua dianggap sebagai kekuatan tempur teratas di alam spiritual. Jika kita diserang balik, ras siluman akan mengalami kekacauan. Tapi jika saatnya tiba, jika kalian mati, bagaimana dengan ras siluman? Louis Lu bertanya dengan gugup. Kaisar Siluman melihat ke kejauhan dan tersenyum. Faktanya, sebelum kamu datang, kami orang-orang tua telah memutuskan bahwa sekarang adalah dunia kaum muda. Dan ras siluman akan baik-baik saja dengan kalian. Selain itu, bahkan jika kami orang-orang tua ini pergi, ras siluman tidak akan tanpa pemimpin. Kaisar Siluman berkata dengan serius. Kami orang-orang tua ini telah lama membuat pengaturan. Pengaturan apa? 7 Raja Siluman Tua dan Kaisar Siluman memandang Louis Lu pada saat yang sama. Dan Kaisar Siluman tertawa. Kami telah mendiskusikan bahwa setelah pembentukan formasi besar Dewa Siluman, kamu akan menjadi Kaisar Siluman baru dari ras siluman kami. Apa? Louis Lu menatap Raja Siluman Emperor dengan tercengang. Berita ini terlalu mengejutkan. 7 Raja Siluman Tua menganggukkan kepala. Dan Naga King berkata di telinga Louis Lu. Benar. Kaisar Siluman baru ini tidak lain adalah kamu. Kenapa? Louis Lu memandang siluman-siluman itu dengan ekspresi bingung. Buku langit. Siluman-siluman itu berkata dengan satu suara. Louis Lu buru-buru berkata, Tuan Kaisar Siluman, buku langit ini tidak bisa dipercaya. Tuan Kaisar Siluman menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, Aku yakin kamu telah membaca buku langit. Tahukah kamu mengapa harta karun seperti buku langit bisa tersebar di seluruh dunia spiritual? Karena semua yang ada di permukaan buku langit menggerakkan seluruh dunia spiritual. Namun, di alam kita, isi dari buku langit yang terlihat tidak sama. Raja Siluman Emperor menjelaskan, buku langit ini adalah kunci untuk selamat dari bencana puluhan ribu tahun. Buku langit adalah pedoman yang akan menuntun kita melewati bencana puluhan ribu tahun. Dan apa yang dikatakan oleh buku langit adalah untuk menghormatimu. Setiap kata Kaisar Siluman jatuh ke telinga Louis Lu, membuatnya dia terkejut tak terkira. Mungkinkah buku langit yang ada di tangan Dok hanyalah sepihak? Dari mana datangnya kodok penelan? Terlebih lagi, sekarang kamu telah meyakinkan orang-orang. Tidak hanya kamu memiliki sekte top seperti sekte misterius dan sekte Devi di belakangmu, tetapi kamu juga memiliki ahli seperti Kak Naga. Kamu memang kandidat yang terbaik. Kalau begitu Kak Naga lebih cocok untuk posisi itu daripada aku. Louis Lu berkata, Tuan Kaisar Siluman, jangan bercanda. Kami sudah mengambil keputusan. Jadi tolong, Kaisar Dewa Louis, jangan menolak. Lindungi ras silumanku selamanya. Ras silumanku bersedia membantu Kaisar Dewa Louis untuk memenuhi ambisinya. Dengan kata-kata ini, semua Raja Siluman yang hadir serentak berlutut dan berkata dengan satu suara, Aku juga memohon kepada Kaisar Dewa Louis untuk melindungi ras silumanku selamanya. Ras silumanku bersedia membantu Kaisar Dewa Louis untuk memenuhi ambisinya.
Raja Siluman Emperor berjalan ke arah Louis Lu dan menyerahkan pisau naga kepadanya. Louis Lu, ras silumanku ada di tanganmu. Louis Lu menarik napas dalam-dalam. Tangannya gemetar saat dia perlahan-lahan menerima pisau naga, merasakan keilahian pisau naga, dan berkata dengan suara keras dan serius, "Aku, Louis Lu, akan memenuhi misiku." Mata Kaisar Siluman sedikit kabur. Dengan lambaian tangannya, cahaya keemasan jatuh di depan Louis Lu. "Kaisar Dewa Louis, terima perintah dari Kaisar Siluman ini. Mulai hari ini dan seterusnya, Kaisar Dewa Louis adalah satu-satunya kaisar ras siluman. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kerajaan Wayao. Hanya ada sekte Kaisar Louis. Nah, mulai sekarang, ras siluman akan berada di tanganmu." Kaisar Siluman dan 7 Raja Siluman tua tersenyum pada saat yang bersamaan. "Ayo kita pergi." Nini Qin menggigit bibirnya dengan lembut dan menatap Louis Lu dengan penuh kasih sayang. "Louis Lu, aku pergi." Bersambung. Bab 1124. Tuan muda yang sebenarnya. Ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi dan udara mulai menipis. Rasa sesak memenuhi udara. Dan Naga King memperingatkan di telinga Louis Lu, "Jangan gugup, tenanglah. Ini adalah kekuatan ruang kakakku." Detik berikutnya, semua orang muncul di gurun yang tandus. "Apa itu kekuatan ruang?" Louis Lu bertanya dengan rasa ingin tahu. Naga King melihat sekeliling dan menjelaskan, "Setelah mencapai alam roh surgawi, kamu dapat membuka dunia sendiri dan melihat situasi di sini. Kekuatan kakak sudah meningkat pesat. Membuka dunia. Tuan Kaisar Siluman begitu kuat. Apakah dia masih perlu memanggil Dewa Siluman?" Louis Lu bertanya dengan wajah terkejut ke Naga King. Naga King mengangguk dengan ekspresi serius. "Ya. Formasi besar Dewa Siluman ini menggabungkan darah warisan kuno dari kami para 7 Raja Siluman untuk memanggil kekuatan Dewa Siluman untuk membunuh kodok penelan. Kekuatan Dewa Siluman terlalu kuat. Jadi tidak ada yang bisa menanggung kekuatan ini kecuali kakakku." Louis Lu menganggukkan kepalanya. Beberapa Raja Siluman itu telah mempersiapkan diri dan berdiri di posisi masing-masing. 8 siluman besar. Setiap 2 di antaranya berdiri di 4 posisi selatan, timur, utara dan barat, di atas tanah. Cahaya putih tiba-tiba muncul dan menyelimuti semua yang ada di dalamnya. 8 siluman besar. Semuanya meledak dengan aura yang sangat kuat pada saat yang sama. Berubah menjadi bentuk aslinya satu persatu. Setiap siluman membuka mulutnya lebar-lebar dan memuntahkan gold core. 7 gold core mengelilingi kekosongan dan mulai berputar dengan cepat, berkumpul menuju pusat formasi besar. Formasi besar Dewa Siluman ini harus menggunakan inti siluman kami sebagai pengorbanan. Jika tidak mungkin untuk memanggil kekuatan Dewa Siluman. Jadi kami berunding untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk memberimu posisi Kaisar Siluman. Jika formasi hebat ini gagal, akan ada serangan balik. Dan jika berhasil, kami para orang-orang tua akan tanpa inti siluman mulai sekarang." Naga King menjelaskan. Sangat disayangkan bahwa darah warisan Gu mungkin akan segera punah." Naga King menghela nafas. Louis Lu mengerti. Tidak heran Nini Qin memperlakukan dirinya seperti itu. Tidak heran Nini Qin memiliki ekspresi yang begitu rumit. Segera setelah itu, ketujuh inti siluman memancarkan cahaya yang menyilaukan pada saat yang bersamaan. Dan pada detik berikutnya, hanya suara berderit dan retak yang terdengar dan ketujuh inti siluman langsung meledak. Mereka berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya dan melayang di udara.
Kemudian mulai berkumpul kembali dan perlahan-lahan menyatu. 7 Raja Siluman yang telah kehilangan inti siluman mereka menyemburkan seteguk darah pada saat yang sama dan jatuh dengan lemah di tanah. Raja Siluman Emperor menatap dalam-dalam ke arah 7 Raja Siluman dan tubuhnya melompat ke atas, menelan inti siluman ke dalam tubuhnya. Ketua Sekte Louis Lu, bersiaplah. Naga King berkata di telinga Louis Lu. Kekuatan Dewa Siluman ini bahkan lebih kuat dari yang kita duga. Aku khawatir kakak tidak akan bisa menanggung kekuatan ini. Louis Lu langsung mengeluarkan pedang Skyrander-nya dan menatap maut ke arah Kaisar Siluman di udara. Ekspresi wajah Kaisar Siluman sangat kesakitan. Otot-otot di tubuhnya mulai kejang. Kulit di tubuhnya menjadi bengkak. Dan detik berikutnya, mulai mengecil lagi. Setelah beberapa saat membengkak seperti bola besar. Setelah beberapa saat menjadi sekurus kerangka. Matanya merah dan rangan kesakitan keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, seluruh tubuh Raja Siluman Emperor terbungkus aura kegelapan. Dan seluruh langit di ruang itu berubah menjadi merah darah. Dia meraung histeris. Louis Lu, bunuh aku. Kekuatan Dewa Siluman ini, aku tidak bisa menanggungnya. Naga King dengan gugup mendesak di telinga Louis Lu. Cepat, nak. Sekaranglah waktunya. Jika tidak, jika kakak ditelan, kita semua akan mati di sini. Oke. Tanpa ragu-ragu, Louis Lu melompat dan terbang ke depan Raja Siluman Emperor. Mengangkat pedang Skyrander di tangannya. Melihat ke dalam mata Raja Siluman Emperor yang terlihat seolah-olah bisa mengeluarkan darah. Tekanan yang menakutkan membuat hati Louis Lu bergetar. Seperti binatang buas, Raja Siluman Emperor mengeluarkan raungan yang menakutkan. Aku serahkan kepadamu. Raja Siluman Emperor memaksakan senyuman dan pedang Skyrander jatuh. Tubuh Raja Siluman Emperor langsung hancur, meninggalkan inti siluman ungu mengambang di kehampaan. 7 siluman besar juga menyemburkan seteguk darah sekali lagi dan jatuh ke tanah. Kehilangan kesadaran. Terdengar sebuah ledakan. Seluruh ruang hancur pada saat yang sama dan semua orang kembali ke istana Kaisar Siluman. Inti siluman ungu dengan tenang melayang di udara seolah-olah tidak ada yang terjadi. Louis Lu mengulurkan tangannya, tetapi terguncang oleh aura menakutkan dari inti siluman. Saudara Louis Lu, apa yang terjadi padamu? Hien Song dan Siriha bergegas masuk dengan wajah gugup dan membantu Louis Lu berdiri. Melihat sekeliling kekacauan itu, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, Saudara Song. Louis Lu menjawab dengan ekspresi yang rumit. Detik berikutnya, Hien Song tertawa terbahak-bahak. Tidak, sesuatu akan segera terjadi. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mengurangi kekuatan ras siluman. Apa maksudmu? Louis Lu bertanya dan wajahnya berubah. Awas! Naga King tiba-tiba berteriak. Tubuhnya berubah menjadi nafas hijau yang membungkus tubuh Hien Song. Dia menoleh ke arah Louis Lu dan berkata, ada yang tidak beres dengan anak ini. Hien Song mengulurkan tangannya dan dengan mudah menarik Naga King dari tubuhnya dan berkata dengan suara tegas, Huff, akhirnya hari ini telah tiba. Anjing kecil, inti siluman ini sangat indah. Dia melihat ke arah inti siluman di kehampaan dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Dan mata Siriha juga bersinar dengan cahaya keemasan dan dia menerkam ke arah inti siluman dengan gigi dan cakarnya. Siri, bahkan kamu? Louis Lu bertanya dengan tenang. Siriha menatap Louis Lu dengan tatapan meremehkan dan mengabaikannya. Kamu tidak berpikir bahwa anjing kecil ini benar-benar tungganganmu, kan? Hien Song tertawa terbahak-bahak.
Tidakkah kamu memperhatikan bahwa anjing kecil ini tidak mengucapkan kata-kata manusia untuk waktu yang lama? Energi iblis yang mengerikan menyapu seperti angin topan. Dan ekspresi Louis Lu sedikit berubah. Karena energi iblis ini bahkan lebih kuat daripada milik Amos Suan. Seolah-olah itu adalah ras iblis sejati. Kamu adalah tuan muda ras iblis yang sebenarnya. Bukan? Louis Lu bertanya dengan acuh tak acuh. Tian Song tersenyum, pintar. Ya, aku adalah tuan muda ras iblis yang sebenarnya. Mengapa? Apakah kamu terkejut karena mengetahui jawaban ini? Tapi, kamu akan segera mati. Oh. Louis Lu tertawa dingin. Energi pedang langsung menebas telinga Hien Song. Dan noda darah muncul di wajah Hien Song. Hien Song menyeka darah dari wajahnya dan menatap Louis Lu dengan ekspresi terkejut. Hanya untuk melihat Louis Lu tertawa dengan suara rendah. Maaf, aku salah memukul. Lain kali tidak akan seperti itu. Seorang manusia biasa di alam spiritual berani bersikap sembrono. Hien Song mengertakkan gigi dan mengutuk dengan suara yang dalam. Jovi, tunggu apa lagi? Wajah jelek Jovi muncul di depan Louis Lu. Dan niat membunuh menutupi seluruh istana Kaisar Siluman. Saudara Louis Lu, terkejut atau tidak? Tidak apa-apa. Kali ini, aku tidak akan menahan diri. Jovi tertawa aneh. Kakak Song, kamu tidak membiarkanku membunuhnya terakhir kali di Gunung Wuliang. Aku sudah lama menunggu. Hanya saja, bukankah terlalu menindas jika kami berdua melawan salah satu dari kalian? Wah wah wah. Kalau begitu jika kamu menambahkan tuan ini, bukankah itu terlalu menindas kalian dua ayam rumah? Bersambung.